kangen banget nih, lama nggak ketemu secara offline ya. Iya nih, kapan terakhir ketemu mau kayak 2 tahun lalu ya jangan-jangan? Iya, 2 sampai ingatnya 3 tuh tahun selalu lalu? pengalaman yang tidak terlupakan adalah ketika ke Banjarmasin waktu itu ya? Banjarmasin? Palangkaraya. Oh, Palangkaraya, bener Iya. Palangkaraya. Kisah Palangkaraya. Oke, Siska, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih berkaitan dengan ekaristi gitu kan. Tetapi sebelumnya, Siska itu kalau kehidupan menggereja aktifnya di apa sih gitu kan ya? Kalau aktif di gereja gitu, itu suka di bagian mana nih? Kalau aku kebetulan aktifnya tuh pemasmur Romo, sebelum pandemi ya. Heeh. Pemasmur, aku kegabung pemasmur tuh dari SD. Terus pas pandemi itu, tetap masmur sih, cuma kayak nggak sesering kalau misalkan pas masih zamannya misa offline gitu. Oh, jadi Sama di online iya, pun masih Mazmur ya? masih aku pernah 2 apa 3 kali gitu pas pandemi. Hah? Oke, kalau boleh sebut mereknya gereja mana? Gereja Albertus Harapan Indah. Oke, Gereja Albertus Harapan Indah. Kalau teman-teman mau ketemu Siska di daerah situ gitu ya. Nah, ini nih bicara berkaitan dengan ekaristi. Menurutmu apa sih ekaristi, pemaknaan bagi kamu gitu kan ya? Menurut aku itu ekaristi tuh titik di mana kita tuh kayak menerima tubuh dan darah Kristus sih, Romo. Kayak misalkan seminggu, kalau buat aku sendiri maknanya seminggu itu udah capek banget dengan kegiatan-kegiatan duniawi lah. Terus pas hari Minggu, ya udah itu saatnya refresh, saatnya kayak, menyambut Tuhan lagi. Maksudnya kan Tuhan emang selama-lamanya tinggal dalam diri kita. Cuma kayak dikuatkan lagi di sakramen ekaristi yang kita terima setiap minggu itu, Romo. Oke, yang awalnya memperkenalkan ekaristi pada kamu siapa tuh? Yang pastinya keluarga, karena, kebetulan aku udah dibaptis dari bapak sama keluarga gitu loh, udah setiap minggu. Oh, dari keluarga ya? Awalnya Mhm. gimana tuh, Mazmur, jadi pemazmur sejak SD gitu, terus kemudian, dikenalkan ekaristi oleh keluarga. Awalnya terpaksa atau langsung menjadi anak yang begitu sukarela, excited, happy gitu ke gereja gitu Kak, ya dirindukan itu? Mungkin dulu kayak ya terima-terima aja ya, maksudnya kayak ibu suruh, jadi pemasmur, suruh lomba cuma kayak oh ya udah kayak itu kan, kalau misalkan kegiatan dengan ekaristi, dengan ke gereja gitu. Sebenarnya aku suka juga sih Romo kayak hal-hal tentang gereja gitu. Ya, oke. Jadi kayak sering ikut juga kan, Romo juga gangguin ikut Palangkaraya, ikut Asian Youth Day. Iya, betul banget, ya. Jadi memang kamu kalau udah ketemu teman-teman muda gitu kan ya, terus kemudian kegiatannya menggereja, kamu kelihatan happy banget di situ gitu kan ya. Iya. Ada semangat lain yang kemudian kamu itu terpancar gitu-gitu di situ gitu yang saya lihat itu. Apakah ini, selain kamu merasakan kamu menerima tubuh dan darah Kristus, ada inspirasi apa sih sebenarnya juga gitu kan ya? Apakah di situ ada kamu merasa tersentuh atau terinspirasi sesuatu gitu, atau ada apa nih gitu kan ya? Apa ya, karena mungkin aku tuh suka dengan segala hal tentang gereja Katolik Romo sebenarnya. Di lubuk hati yang paling dalam tuh kayak kalau ada kesempatan tuh aku pengen banget belajar tentang, sejarah gereja Katolik atau misalkan hal-hal yang berkaitan tentang ritual-ritual gitu aku suka banget Romo. Jadi kayak aku tuh bener-bener, bersyukur banget bisa jadi orang Katolik, bisa ikut ikut ekaristi gitu. Jadi mungkin kalau misalkan inspirasi mungkin ya enggak ada ya Romo, maksudnya kayak emang, karena melalui ekaristi itu aku bisa merasa dekat sama Tuhan, bisa merasa kayak, "Oh ini, di sini nih kayak titik di mana aku bisa kayak lebih attach, lebih kayak intim sama Tuhan," gitu. Oke, terus habis ekaristi ada semangat lebih gitu yang kamu rasain? Pasti dong, kalau misalkan habis misa tuh rasanya, apa ya, wah aku sangat terberkati gitu kayak, oke berarti habis ini ada di gereja harus bisa lebih baik nih, harus bisa kayak, eee, jadi pribadi yang lebih baik. Cuma kan namanya manusia ya Romo ya, banyak banget tuh, apa, batu sandungannya gitu. Jadi kayak, karena aku udah tahu emang
lemah banget kita manusia, Mhm. jadi kayak ya udah emang caranya, dengan ekaristi, dengan misa gitu. Itu cara satu-satunya supaya kayak kita tetap ingat kalau misalnya kita punya Tuhan. Oke, thank you banget, Sis. Nah, ini nih, di saat ini kan pandemi, COVID-19, terus kemudian ada banyak pola hidup kita yang berubah, termasuk dalam kehidupan rohani, ekaristi. Ekaristi dibatasi, kita mengalami begitu lama PPKM, terus kemudian harus by online streaming, misanya dan sebagainya. Terus kemudian sekarang mungkin udah ada yang mulai offline gitu, tetapi juga hibrid juga, ada yang streaming juga, seperti itu. Siska sendiri merasa gimana nih, kehilangan sesuatu atau tetap bisa, hadir dalam perayaan Ekaristi meskipun streaming, seperti itu? Hmm, kalau aku pasti menanti-nantikan kita bisa offline lagi ya Romo ya, karena Hmm. kalau buat aku sendiri, kalau misal online itu tantangan terbesarnya tuh kayak, kalau buat aku sedikit susah untuk membangun situasi kusyuk gitu. Beda kalau misalkan di gereja kita misal langsung kan, apa ya, lebih lebih terasa gitu kayak misalkan, kita dengar kita dengar orang-orang di sebelah kita juga ikut nyanyi gitu. Tapi emang itu bukan suatu excuse, itu bukan suatu alasan kalau Mhm. misalkan kita jadi mungkin online kita berusaha sekuat tenaga, aku lagi di rumah saudara, itu bisa kita nyalain lilin, terus kita juga ada patung Tuhan Yesus juga kan. Tapi kalau misalkan aku sendiri di kamar kos kan kayak sedikit sepi gitu, tapi ya, harus berusaha supaya tetap, apa ya, hati dan pikirannya tuh tetap ke Tuhan. Oke, jadi meskipun, online tetap ikut misa streaming ya selama ini ya? Ikut Romo, puji Tuhan masih ikut setiap minggu. Ada tantangan tersendiri untuk menghayati perayaan lewat streaming? Tantangannya itu tadi sih Romo, yang kayak lebih, apa ya, lebih susah buat kusyuk kalau buat aku kan, karena Heeh. kan aku kan sendirian di kosan kan. Jadi, apa ya, lebih lebih susah aja gitu kalau misalkan di gereja kan bisa rame-rame. Cuma kalau di kosan kadang-kadang aku juga sama temen aku, karena dia juga jadi kadang kalau misalkan kayak hari-hari waktu itu pasca terus yuk Kak bisa offline gitu. Jadi semoga secepatnya bisa kembali bisa offline lagi. Oke, jadi tetap misa offline itu tidak tergantikan dengan streaming ya, bagi kamu ya? Iya, menurut aku enggak sih Romo, tapi, Mmm. tetep tetep ya karena sekarang sarananya cuma ada misa online, jadi ya bukannya mau atau enggak, tapi ya emang harus gitu. Karena kan Tuhan ada di mana aja gitu, Tuhan bisa melihat di mana aja gitu. Oke, ya thank you banget ya Sis, untuk, obrolan kita pada kesempatan ini. Mungkin kamu mau pesan sesuatu untuk teman-teman yang saat ini mengalami pembatasan-pembatasan gitu ya, termasuk soal perayaan Ekaristi. Atau mungkin Mhm. ada tempat teman yang juga sudah mulai misa offline seperti itu. Mungkin kamu ada pesan-pesan tersendiri untuk teman-teman? Semoga semangat kita untuk berekaristi, semangat kita untuk bertemu Tuhan melalui misa setiap minggu tuh nggak luntur hanya dengan, apa ya, terbatasnya situasi sekarang ya Romo, maksudnya meskipun online semoga kita sama-sama punya semangat nih untuk tetap mengikuti misa, untuk tetap bertemu Tuhan di sakramen ekaristi itu sendiri gitu. Jadi dan buat teman-teman yang mungkin udah mulai melayani di misa offline, udah mulai, atau misalkan jadi organis atau mungkin pemazmur atau lektor, semoga tetap semangat dan semoga kalian selalu terberkati oleh Tuhan Yesus. Thank you banget. Apakah ada referen Mazmur yang diingat, nyantol di benak gitu, Sis, kamu keinget Mazmur favorit atau apa yang kalau pas tugas Mazmur itu, wah ini gue banget nih lagu ini gitu? Aku tuh suka banget, mazmur yang ini Romo, yang Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kupercayakan jiwaku.
Wow, thank you banget ya. Memang kita ingin mempercayakan segala hidup kita kepada tangan Tuhan ya, termasuk dalam situasi kondisi di pandemi ini yang tidak mudah bagi kita bersama. Tetapi Iya. kita tetap harus semangat dan kita juga berserah pada Tuhan. Thank you Siska untuk kesempatannya dan untuk waktunya. Terima kasih Romo, terima kasih semuanya. God bless you. God bless you Ya. too.